kemudian orang dari luar dosen ketika itu kita ajak sharing di kelas ini. Itu maka kita minta dari luar bukan kita ada diskusi kita berjalan. Sekarang kita menjadi perempuan inspiratif dan berdaya. Tentunya ini merupakan semua impian semua perempuan aja. Kemudian tantangan yang keempat, berani unjuk gigi justru dihindari. Dihindari di sini terutama memang yang paling memberikan kesan menghindar, kemudian kesan tidak menyukai terhadap perempuan justru perempuan yang lainnya. Paham? Ya, justru memang perempuan membunuh perempuan. Jadi seperti itu. Jadi yang justru menjadi tantangan memang sama-sama perempuannya. Kemudian tantangan yang kelima, menjadi sukses bagi perempuan dianggap nilai negatif. Jadi sering dianggap nilai negatif. Buat apa juga? Toh nantinya di rumah tangga ya ini. Nah ini saya masukkan tips dari saya. Jadi karena di sini berbagi cerita, kita kan sudah bahas dari berbagai masukan perempuan inspiratif tadi. Jadi saya masukkan dari saya yaitu pendidikan yang tinggi. Jadi saya akan bercerita tentang saya sendiri. Saya pernah berpikir seperti itu, kalau di sekolah nanti sekolahnya rumit ya, banyak tugas ya. Ternyata ketika dijalani lebih susah ketika S1. Serius? Iya, beneran. Ini sudah pengalaman saya. Untuk sekolah S2 lanjut. Nah, ketika saya S2, maksudnya pengen ya S3 gitu, kayaknya tinggal selamar lagi gitu kan. Coba daftar, ternyata sekolah, kok kayak main-main gitu. Apalagi kan tidak perlu tatap muka, kemudian tidak perlu diskusi yang harus berjajar kayak gitu kan. Kayak satu kemudian ada kita akan melanjutkan diskusi ini, tidak ada seperti itu. D3 itu lebih main-main menurut saya, karena kita itu lebih kepada satu teori yang kita semuanya diberikan kesempatan untuk mendalami itu. Cuma satu teori, sedangkan kalau di S1 berapa teori yang harus kita hafal? Jadi kalian itu jangan patuhlah untuk S2, S3, dimanapun itu main-main, semakin tinggi itu kalian main-main saja, apalagi jauh kan? Saya itu kalau biasa katanya pesan berapa itu bagian dari marketing saya sudah. Saya itu bisnis itu menurut saya karena memang saya basicnya tidak suka diberikan. Saya paling tidak suka di bawah, saya sukanya di atas. Saya tidak mau diperintah oleh siapapun. Jadi saya berpikirnya begini, setinggi-tinggi tempatnya orang itu namanya karyawan kan? Sedangkan sekecil-kecilnya penghasilan kita itu adalah bosnya. Kita itu bisa terserah kita kan, kerja oke, nggak kerja oke, kita yang jadi bos gitu kan. Jadi mungkin itu yang saya sampai saat ini, pekerjaan saya itu tidak menentu. Ya karena di lembaga saya yang harus saya belajarkan, termasuk juga di sini ada murid-murid TK saya kayak Rofi, Siva, Dela, itu murid TK-nya saya. Jadi saya itu sudah sepuh, sudah menjadi mereka nari, nyanyi, ternyata sekarang sudah semester 7. Dan anak saya sedang gadis semester 3 FIBA, yaitu tadi sudah berpesan ini kalau nanti open closingnya tolong jangan bilang kayak gini. Teman-teman kita sekarang di sini hanya sekedar diskusi saja ya. Saya itu nggak tahu juga, sama-sama belajar, dilarang sama anak-anak saya. Dia bilang kayak gini, ini itu diundang berarti ini bisa. Jadi jangan bilang kita akan sama-sama belajar. Enggak, justru Kak Umi itu harus jadi inspirasi buat teman-teman yang lain. Itu katanya.
Entah bagaimana ini, karena saya memang tidak punya slide kayak punya Deita, karena memang tidak. Kemarin saya bilang kok saya nggak pernah ada apa-apa storytelling. Oh, kalau storytelling karena saya itu basicnya adalah komunikatif alias Jeremy. Tapi saya bingung juga mau mulai dari mana inspirasinya ini, karena temanya itu perempuan Berdaya. Perempuan berdaya. Cuman satu rupanya Pak, perempuan itu berdaya. Dan semakin berdaya Pak. Itulah wanita itu berdaya, makanya harus berdaya. Saya selalu bilang ke teman-teman yang lain, Mbak Iko, aku tuh pengen dia kayak Mbak Iko. Pengen gimana? Dia punya penghasilan sendiri, income-nya segitu, kemudian di semua aspek bisa, katanya mereka kan orang lain yang menilai. Saya Kalian paling ngebi bahkan dari kowe. Yang kelas 1 kelas A 1 B 1 terus nanti 1 Ibu Siti saya misalkan Sangat menginspirasi bagi kami ya. Tadi aku bilang suami yang keluarga di orang tua ada yang anak yang belum menikah tapi juga tidak dikasih kuliah, tidak dikasih kuliah sesuai keinginan. ini adminnya, ini admin. Ini operatornya, ini operatornya. Pendekatan katanya itu tadi pemahaman. Jadi kita bisa tahu alasan kenapa kalau misalnya memang berat ya, memang berat tidak ini jadi tanyakan kenapa kok tidak direstui seperti itu, alasannya apa? Misalnya